saat ini memang terkait dengan kasus penahanan Habib Rizik ini ternyata sudah banyak juga yang semacam solidaritas atau kelompok masyarakat lah ya berusaha untuk datang ke Jakarta, ada dari Ciamis, dari Lampung dan daerah lain untuk menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya begitu ini supaya ditahan. Nah ini kalau menurut aturan undang-undang sebenarnya pelanggar protokol kesehatan ini siapa yang harus ditahan sih? Karena siapa yang salah ya? Apa pengundangnya atau yang datang juga begitu maksud saya? Ya, oke. Sebelum saya masuk situ, saya tadi menarik juga itu pernyataannya Bu Prof Husnul dan Nasrullah ya, bahwa ada yang salah di belakang pikirannya Presiden kalau menurut saya ya, yang bisikin dia sehingga dia berpendapat seperti itu. Keliru, terbalikan itu sebenarnya kan. Justru menempatkan masyarakat jadi sepertinya berhadapan dengan negara kan begitu. Mestinya kan negara yang melindungi masyarakat. Mestinya seperti itu gitu. Yang semena-mena masyarakatnya, rakyatnya yang semena-mena. Iya, nah itu kan konyol kalau menurut saya. Ini ada asumsi pikiran yang keliru itu. Itu stafsusnya kebablasan tuh ngasih ngasih briefnya gitu. Mestinya yang seperti Bu Profesor Maria itu satu ya. Terus yang kedua soal penembakan, saya ingin bicara juga ya, bahwa ada fakta tadinya mungkin kita berasumsi itu antar gerombolan yang berhadapan, tetapi ternyata diakui yang satunya polisi ya, dari pernyataan polisi. Maka karena itu menurut saya itu sudah jalan masuk ya, tidak hanya bagi Komnas HAM, bagi Presiden sebagai kepala negara sebenarnya sudah harus care itu. Loh, ini ada rakyat berhadapan dengan aparatur negara dan ditembak lagi kan begitu ya kan. Nah harusnya ada kalau Komnas HAM pasti itu harus jalan ya, sejak awal kita mendorong Komnas HAM, tapi Presiden di sini juga punya kepedulian. Ini harus ada tim yang menyelidiki benar nggak itu sebenarnya. Cuma itu tadi ya, ketika asumsinya udah keliru ya, di belakang kepalanya udah keliru ya susah ya, nggak bisa kita mengharapkan dia untuk membentuk. Berdasarkan gelar perkara sudah diungkap ya dari pihak kepolisian bahwa itu melawan petugas. Jadi tadinya akhirnya karena memang saksi mengatakan masih hidup ya. Jadi memang ternyata masih hidup, dimasukkan ke dalam mobil. Dari mobil itu kemudian dia menyerang petugas, akhirnya ditembak, makanya dari jarak dekat di jantung. Begitu tadi penjelasannya. Nah itu ya karena waktu itu kan tadi seperti yang Nasrullah katakan, bukan polisi dalam pengertian polisi yang ini, tapi preman. Siapa tahu waktu itu polisi kan juga diculik pikirnya dia ya. Nah itu kan akhirnya yang kita bayangkan itu antar kelompok masyarakat yang berhadapan gitu. Tapi ternyata diakui itu petugas negara yang satunya kan ini konyol kalau menurut saya ya. Menangani masyarakat sipil seperti itu. Nah karena itu mestinya nggak usah bilang kalau dia polisi ya. Iya kan, jadi seperti itu kan. Di dalam hukum pidana internasional saja, di hukum perang ya, tawanan yang udah tertangkap tidak bersenjata nggak boleh ditembak gitu loh, nggak boleh, itu malah kejahatan perang itu jadinya, atau menembak orang sipil nggak boleh. Nah karena itu saya bilang ini harus dibawa, harus diteliti benar-benar gitu ya, bahwa ada unsur kejahatannya kalau menurut saya, ada unsur kejahatan kemanusiaannya gitu. Nah karena itu kita dorong terus ini Komnas HAM, mudah-mudahan bisa sampai nanti ke pengadilan HAM. Oke, itu satu. Terus yang kedua, soal siapa yang bertanggung jawab terhadap kerumunan. Saya sekali lagi ya, saya ingin berpendapat bahwa ini pelanggaran terhadap protokol kesehatan itu bukan kejahatan gitu. Itu dulu yang ingin saya tegaskan gitu. Jadi sampai kapanpun saya tidak berpendapat sebagai tindak pidana gitu. Ini pelanggaran protokol saja, pelanggaran prosedur saja gitu ya. Bukan kemudian ada tindakan yang bisa ditafsirkan sebagai kejahatan gitu. Bahwa ada tindak pidana di dalam undang-undang kesehatan itu sebenarnya melawan kebijakan. Ya ada kebijakan ada kebijakan karantina itu yang dilawan gitu ya, sebagai orang perorangan itu yang dilawan, bukan protokol ditujukan kemudian pada protokol kesehatannya, bukan. Menurut saya beda gitu ya, beda
tidak bisa umpamanya orang mengumpulkan orang kemudian dianggap melanggar protokol kesehatan, kemudian itu dianggap sebagai satu tindak pidana. Kalau menurut saya nggak bisa seperti itu, ya. Sekali lagi jauh gitu, jauh dengan konstruksi pidana yang ada di Undang-Undang Karantina Kesehatan. Tidak masuk gitu, ya, tidak masuk. Nah, oke. Tapi sebentar, Kak Sarita, ini masih di situ kayaknya menarik. Bukankah pemerintah dari sejak awal tidak menggunakan undang-undang kekarantinaan kesehatan, tapi membuat undang-undang baru tentang COVID-19? Itu bagaimana? Gitu, enggak. Putusannya PSBB itu juga ada di dalam undang-undang, tapi dia lebih rendah kedudukannya ketimbang karantina. Itu tadi saya bilang, kalau karantina itu menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya, termasuk memberi makan binatang peliharaan. Tapi kalau PSBB itu lebih longgar gitu ya, lebih longgar, dan kalaupun negara memberikan bantuan, namanya bantuan sosial gitu, bukan kewajiban. Itu kelonggarannya. Itu soal kedaruratan kesehatannya. Jadi sebenarnya ada dua, ada karantina, ada PSBB gitu. Nah, apakah yang dianggap tindak pidana itu menghasilkan kedaruratan kedaruratan kesehatan gitu, ya? Apakah umpamanya di Petamburan, orang satu Petamburan itu kena COVID gitu? Nah, itu mestinya ukurannya gitu. Dampaknya ya. Kalau tidak ada, ya sulit kita mau ini. Nah, seperti Nasrullah katakan tadi, 160 itu harus ada tindak pidananya dulu, bahkan udah ada putusannya harusnya, baru bisa orang dituntut 160. Nah, karena itu kemudian ini jadi mengada-ada gitu, ya. Jadi sengaja mengada-ada supaya HRS itu bisa dikurung. Itu sebenarnya ininya. Tujuan akhirnya seperti itu gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya siapa yang dalam kerumunan itu yang bisa ditahan dan sebagainya, ya saya bilang nggak ada bisa. Tidak ada yang bisa dituntut secara pidana dalam satu kerumunan. Karena itu bukan tindak pidana kalau menurut saya. Itu protokol kesehatan gitu. Karena yang dirumuskan, yang dikonstruksikan sebagai tindak pidana di dalam undang-undang karantina itu melawan kebijakannya, ya, melawan kebijakan karantinanya, itu yang dilawan gitu, bukan protokolnya gitu. Itu pendapat saya. Kalau ada kekeliruan boleh dikoreksi Nasrullah. Kalau Kak Nasrullah, kalau sudah seperti itu ya, tapi kalau seandainya aparatnya tetap, sudah banyak ya masukan seperti itu dari para pakar ya hukum ya, tadi termasuk Yusril Iza Mahendra juga. Tetapi kalau aparatnya tetap kekeh dengan pendapatnya ya bahwa ini ada pasal 160 dan ditahan. Nah, ini jadi satu-satunya upaya hanya pra-peradilan ya. Kalau pra-peradilan kalah? Saya jawab dulu begini. Waktu mahasiswa saya pernah membaca buku Mati Ketawa Cara Rusia. Ya. Jadi dalam saat itu, jadi pada saat itu dikatakan bahwa tokoh-tokoh Amerika mengatakan kami di Amerika sangat demokratis, bisa mengkritik luar biasa Presiden Amerika. Orang-orang Rusia juga mengatakan kami lebih demokratis, kami bisa menghajar mati dan memaki-maki Presiden Amerika. Tapi untuk Presiden Amerika, bukan Presiden Rusia, dia langsung ditangkap. Nah, jangan sampai perpolitikan dan demokrasi Indonesia itu seperti nanti buku Mati Ketawa Cara Rusia itu. Jadi boleh mengkritik habis selama itu lawan pemerintah, tapi begitu mengkritik sedikit pemerintah sudah menjadi ya narapidana. Ya, jangan sampai nanti saya, Bu Husnul, Bang Fikar ini dipanggil juga nanti. Karena mengkritik kebijakan-kebijakan. Jadi nanti kita siap-siaplah mempromosikan buku Mati Ketawa Cara Rusia. Ya, sekarang begini, saya bisa membahas benar dulu, Pak. Kita sebagai lawyer bisa membuat legal opinion yang sangat jelas terkait dengan pasal yang akan pidana terkait proses protokol kesehatan, sangat jelas. Hukum pidana tidak boleh bekerja terhadap sebuah produk undang-undang yang masih debatable materi hukumnya. Nah, coba lihat ini, pakar-pakar saja mengatakan nggak bisa dipidana. Loh, kok aparat penegak hukum langsung ekstrim menjelaskan di situ. Jadi
Oleh karena itu saya mengatakan terkait dengan protokol kesehatan ini sebenarnya ada satu sanksi pidana yang sudah dijatuhkan. Baca pasal 10 KUHP, pidana sanksi pidana itu adalah pertama pidana mati, penjara, kedua tutupan, kemudian ada lagi denda. Dalam kasus Habib Rizik, melanggar protokol kesehatan sudah dikenakan sanksi yaitu denda sebesar 50 juta. Itu pun sudah sangat berat. Tunjukkan kepada saya ada nggak satu organisasi lain yang sudah dikenakan sanksi melebihi 50 juta terhadap Habib Rizik? Nggak ada, hanya satu-satunya. Udah cukuplah di titik itu negara bergerak. Jangan berlebihan, negara jangan terlalu sering memunculkan kegaduhan. Mungkin bukan negara yang membuat gaduh, tapi negara memancing kegaduhan. Adalah seperti ini saya menganggap negara telah memancing kegaduhan. Nah, saya sudah ingatkan berkali-kali pemerintah, sudahlah bikin cooling down semua. Apa yang ketika Anda berbeda, Habib Rizik tidak bisa Anda rangkul, jangan jadikan musuhnya, sudah jangan pada garisnya, FPI pada garisnya. Dan jangan menutupi mata. Banyak rakyat Indonesia termasuk saya tahu ketika Habib Rizik masih di Mekah, berbagai tokoh pimpinan negara ini datang ingin merangkul Habib Rizik menjadi pro kepada 01 saat itu. Untuk memilih 01, Habib Rizik menolak, bahkan dengan iming-iming sekian dana dan ditawarkan segala macam. Mungkin tidak layak saya ungkapkan siapa pejabat-pejabat Indonesia yang sudah datang menghadapi Habib Rizik, karena saya tidak hadir di sana. Tapi saya mendengar cerita semua itu. Jangan sampai karena dia tidak mau dirangkul maka dihabisin. Itu kacau pengelolaan negara kayak begitu. Ada tokoh-tokoh politik yang bisa dirangkul, ada yang tidak. Ada yang sudah berhasil Anda rangkul sebagai lawan pada Pilpres dulu, ya sudah. Kekuatannya masa Habib Rizik pun, FPI pun Anda ingin rangkul, mau jadi negara apa nanti ini? Siapa lagi yang ada di layar di bagian luar yang mengkritisi? Apakah nanti harus jalanan yang mengkritisi Anda? Pers sudah nggak bisa. Pers sedikit Edi Mulyadi kemarin melakukan kegiatan investigasi jurnalisme dia sudah dibidik. Dan sekarang ada teman-teman media yang sedikit nulis di Twitter atau di Instagramnya dihajar habis-habisan. Tinggal saya dengar-dengar akan jadi inceran cyber katanya. Nah itu apakah seperti itu negara mau dikelola? Semua yang sedikit kritis mau dihantam, dihabisin. Sudahlah, bikinlah negara Makstat, jangan Reichstag lagi. Kita keluarkan statement negara Makstat sekarang. Saya akan diam. Saya tidak akan peran, tapi karena kita masih berpegang kepada negara hukum, negara demokratis, ada equality before the law. Nah itu juga diterapkan oleh pemerintah. Jangan semua pejabat pintar sekali mengatakan bahwa hukum tertinggi adalah kepentingan rakyat. Hebat benar ngomong itu. Semua berbusa-busa, tapi perbuatannya beda. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Lah, orang mati 6 orang tanpa proses hukum yang benar, apakah itu keselamatan rakyat hukum tertinggi? Pak Presiden, Anda pernah mengemukakan itu, keselamatan rakyat hukum tertinggi. Itu kan Anda bicara dalam konteks kena COVID. Lah ini nggak ada COVID kok, meninggal 6 orang. Mana hukum tertinggi itu adalah keselamatan rakyat? Ya, tolong saya ingin ingatkan bahwa Pak Presiden, saya tidak ada masalah apapun dengan Anda. Anda Presiden saya saat sekarang. Apa Anda akan memimpin sampai 2024? Saya ingin negara saya hebat, maju di bawah kepemimpinan Anda. Anda sudah sah sebagai presiden. Lakukan hal-hal yang terbaik pada akhir masa jabatan. Jangan sampai setelah 2024 Anda jadi rakyat biasa. Segala proses tuntutan hukum bermunculan terhadap Anda, baik di negara Republik Indonesia maupun di dunia internasional. Jangan-jangan Bang Fikar ini diam-diam sudah membuat laporan ke peradilan pidana internasional. Ini benar nggak ini? Ini Bang Fikar ini dulu waktu di LBH Jakarta sangat rajin menyiapkan dokumen-dokumen laporan kepada International Court. Ya kan Bang Fikar? International Justice. Bang Fikar dulu membuat laporan ke peradilan pidana internasional.
Ini jangan-jangan sudah ada pihak-pihak yang sedang merumuskan loh kejahatan internasional, pidana, genocide dan segala macam sudah dirumuskan sekarang. Tinggal bagaimana masuk ke dunia internasional. Tolong jangan dulu itu kita lakukan. Presiden mencegah. Ya, tapi ini ya, Kak Fikar, sebenarnya kasus penembakan ini juga sudah menjadi sorotan internasional, termasuk penahanan Habib Rizik. Iya. Batasnya gini, International Criminal Court itu dia akan mengambil alih kalau peradilan di dalam negeri tidak melaksanakan peradilannya. Itu ininya, salah satu ukurannya itu. Pokoknya sudah benar nih adat-adat tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia atau tindak pidana kemanusiaan, ya, atau genosida atau pelanggaran. Tapi pengadilan Indonesia tidak mau melaksanakan. Ada pengadilan HAM, ada pengadilan umum, tidak mau dia melaksanakan. Nah itu ICC boleh, bisa ngambil dia, bisa meminta kepada pemerintah Indonesia itu untuk ditarik menjadi kewenangannya ICC gitu. Bang Fikar sudah siapkan laporan itu belum? Oh, sudah menyusun draftnya. Nggak usah ngomong-ngomong. Kalau kita kan mengkaji teoritis. Karena slow jangan gitulah, nanti ditahan juga. Jangan ngomong-ngomong. Ini menarik, Kak Husnul. Tadi sudah disebutkan ada intervensi politik lah, tadi disebutkan ya dalam penegakan hukum. Ini orang jadi membandingkan dengan masa Orde Baru nih. Kita sepertinya sudah kembali lagi ke masa Orde Baru begitu ya. Tapi kalau kita bahkan lebih apa ya? Bisa dikatakan lebih vulgar begitu, Kak. Lebih parah, lebih vulgar. Ya karena lebih parah menurut Anda. Ya karena kalau dulu ya ada tahanan-tahanan politik misalnya AM Fatwa dan lain-lain tadi katakan nggak sampai itu dipamerkan di borgol, nggak segitunya juga gitu ya. Ini seperti berlebihan begitu, Kak Husnul. Ya apalagi dengan era teknologi ya sekarang ini, dengan media sosial media, dengan sebetulnya kalau dilihat ya seperti itu. Kalau ini kayaknya Kak Nasrullah juga ini yang harus bertanggung jawab ini. FB saya kan, Facebook saya kan 2 hari sebelum putusan Mahkamah Konstitusi dihilangkan permanen. Dihilangkan permanen karena setiap hari saya menulis tentang TSM. Setiap hari saya menulis TSM, saya kasih di situ semua data dari kawan-kawan mantan-mantan KPU 2004. 2 hari sebelum putusan hilang dan saya cari 3 hari nggak bisa, 7 hari 1 minggu nggak bisa, tuh disebutkan bahwa Facebook saya permanently hilang sampai hari ini. Jadi kalau kita bicara tentang yang kemarin itu ya, kejadian yang terjadi itu kan 2 hari juga ya sebelum Hari Human Right, ya kan? Sebelum tanggal berapa? 8 ya? Kasusnya tanggal 8 atau tanggal 7 waktu itu? Tanggal 9 ya. Tanggal 9? 8 ya. 8, jadi 2 hari sebelum Hari HAM. Tapi pada saat pidato kan nggak disebutkan juga. Jadi ini kepekaan sebagai pemimpin, dan sebetulnya tidak hanya cuma masalah Indonesia itu banyak sekali, masalah disintegrasi bangsa, masalah Papua dan sebagainya, banyak banget masalah ekonomi, eksploitasi lingkungan, masalah berbagai macam masalah yang dihadapi kayak gitu kan. Jadi jangan ditambahkan masalah-masalah yang menurut saya creating new problem. Mestinya merangkul itu tadi, merangkul semuanya. Nah, kalau tadi internasional sebetulnya kalau saya dulu menarik tahun berapa ya, saya diundang ke Australian ANU di Canberra. Saya sudah jelaskan nih sebelum jadi presiden, saya sudah jelaskan siapa, bagaimana kekuatan politik apa yang melatari dan sebagainya. Nggak ada yang percaya itu scholars dari ANU. Tapi hari ini Greg Fairley sudah bicara bahwa rezim ini sudah dimasukkan kategori represif terhadap kelompok Islamis di Indonesia. Jadi ini tidak hanya kita yang scholars dari UI, scholars dari kampus-kampus di Indonesia, tapi international scholars juga sudah melihat bahwa demokrasi kita mundur. Kalau dari indeksnya itu dari 64 turun ke 48 itu tahun kemarin ya, atau ya 2019 atau 2018 kita sudah turun. Ya dari konteks itu sebetulnya posisi kita ini bagaimana secara politik. Kalau tadi dikatakan legitimasi itu moral lagi dasarnya. Jadi kalau Anda menang pemilu tidak dengan jujur atau menang pemilu tidak halal, ya itu sebetulnya Anda tidak punya legitimasi. Tapi bukan berarti ukurannya, oh kita sudah diputuskan dimenangkan oleh MK, diputuskan dimenangkan oleh KPU, diputuskan.
Nggak peduli itu, karena ketidakjujuran itu tidak bisa dihilangkan oleh ketok palu dari KPU, ketok palu dari Mahkamah Konstitusi, nggak bisa dihilangkan begitu saja, karena ada kecurangan-kecurangan itu tidak bisa dihilangkan dari ketok palu karena tidak dibahas. Kan MK-nya nggak dibahas kan, Pak Nasrullah. Jadi ini semuanya kita kembali lagi isu politik, makanya bukan intervensi, tapi memang rezim yang berkuasa ini menggunakan hukum untuk menghabisi lawan politik. Saya dulu bahkan tahun 2005 saja saya sudah mengatakan hati-hati dengan model KPK. Ya, makanya dulu KPU loh yang membawa ke Mahkamah Konstitusi, karena kalau ini lembaga yudikatif nggak bisa bersatu dengan lembaga eksekutif, karena itu akan menjadi dulu pasal 53 kalau nggak salah. Jadi nggak bisa. Dia akan punya kekuasaan eksekutif dan yudikatif bersamaan. Ya, 2005 saya katakan. Kenapa? Jangan sampai KPK menjadi alat dari rezim yang berkuasa untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Dan itu terjadi. Itu 2005 saya sudah bicara seperti 15 tahun yang lalu. Tapi kan ini perempuan ngomong kan seringkali ya perempuan nggak penting-penting amat. Tapi hati-hati kadang-kadang kita ini. Kenapa? Karena saya menginginkan para pendiri bangsa ini luar biasa memikirkan bangsa ini, merumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar untuk kita bersama-sama. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda, salah. Yang dijajah itu adalah kesultanan-kesultanan Islam di Republik Indonesia. Papua itu dulu sebagian besar dari Papua itu wilayah dari Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore itu sampai Sorong, Manokwari, Raja Ampat, Pak-Pak itu wilayah Kerajaan Tidore dalam konteks itu. Jadi sebelum negara Indonesia baru lahir 17 Agustus 45. Nah, ini ada hubungannya apa? Bang Nasrullah, Kak Nasrullah, Kak Abdul Fikar, tolong difikirkan. Ini kan kemarin anak-anak kita ya melawan, tidak setuju demonstrasi, tidak setuju perubahan KUHP. KUHP yang dibikin oleh anggota dewan atau penguasa negara Republik yang merdeka. KUHP yang dipakai kan sebagian masih KUHP penjajah. Nah, cara mindset penjajah, polisi terutama menganggap rakyatnya itu adalah rakyat yang dijajah, yang dia bisa melakukan. Jadi Jadi kayak filsafatnya, moralnya di dalam konteks itu menghadapi rakyat itu seperti penjajah menghadapi rakyat jajahannya. Nah, di sini letaknya, kasihan mahasiswa kita, anak-anak STM, yang Anda bela itu adalah kekuasaan polisi yang besar sekali, mau diubah, dibatasi, tapi Anda yang digebuki oleh polisi juga, kayak gitu. Nah, ini juga transparansi di dalam proses-proses pembuatan KUHP ini. Coba mari kita rumuskan. Ini negara merdeka, jadi jangan gunakan cara pandang penjajah kepada ini. Kalau tadi Kak Nasrullah atau Kak Abdul Fikar yang bicara, pemerintahan apa? Ada, pemerintahan komunis. Anda nggak boleh, yang lain nggak boleh ada. Jadi bahkan mahasiswa saja di kelas-kelas di universitas di negara komunis itu ada CCTV-nya, ada surveillance-nya. Jadi people surveillance-nya ada. Jadi emang kita mau model yang kayak gitu atau negara Pancasila yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, beradab, persatuan, dan musyawarah, mufakat, dan kemudian keadilan sosial. Ini sebetulnya tantangan bagi kita semua yang memahami, terutama teman-teman dari Fakultas Hukum, berbicaralah dengan politik, ya, karena kalau enggak seringkali konteks politiknya itu enggak nyambung. Makanya saya beberapa kali loh jadi saksi ahli partai politik. Hakimnya nggak pernah belajar ilmu politik, partai politik, pemilu. Jaksanya juga nggak pernah belajar partai politik, pemilu. Pengacaranya juga nggak pernah belajar partai. Ngaku ini bukan saya ngomong di sini yang ngaku ya. Saya dosen partai politik dan pemilu. Jadi harus anggota KPU harus menjelaskan. Nah, makanya yuk kita bersama-sama dari Fakultas Ilmu Politik, Fakultas FISIP dengan Fakultas Hukum untuk merumuskan banyak hal dari politik hukum di Republik kita ini. Saya pikir ini mungkin Mbak Sarita, Kak Sarita, jadi terus-menerus dilihat kayak gitu ya. Jadi nggak bisa hukum. Kalau di Australia itu Kak Nasrullah, Kak Abdul Fikar, kalau Anda masuk kuliah Fakultas Hukum, Anda nggak boleh langsung Fakultas Hukum.
Anda harus mengambil undergraduate dari jurusan lain. Jadi politics and law, business and law, environment and law, medicine and law. Sehingga pada saat Anda nanti jadi hakim, jadi pengacara, jadi jaksa, Anda sebetulnya punya ilmu-ilmu lain yang itu bagian dari penting untuk memutuskan di pengadilan maupun di berbagai. Polisi juga demikian. Kalau cuma akademik kepolisian, Anda nggak belajar politiknya, sosiologinya, antropologinya, hukumnya dan sebagainya seperti itu. Ini akhirnya larinya dunia pendidikan. Memang kurikulum dan sebagainya harus revolusi dunia pendidikan. Jadi nggak cukup dengan VUCA. Contoh VUCA apa? Volatile dan sebagainya itu. Contoh VUCA itu Gojek. Jadi jangan seperti Gojek. Baik. Silakan. Mungkin ada yang nambahkan sebelum saya tutup? Saya ingin nambahkan satu, Rahma ya. Jangan lupa loh, pasal 160 KUHP itu adalah pasal yang dibuat oleh pemerintah Belanda untuk menekan keluar itu. Bagus. Pahlawan perjuangan dan kemerdekaan Indonesia. Jadi setiap ada pidato-pidato dari ulama dan tokoh-tokoh perjuangan pahlawan-pahlawan kita dulu yang dianggap mengganggu penjajahan Republik Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda, diciduk dengan pasal 160. Oleh karena itu, penggunaan 160 itu tidak lagi layak diterapkan di Indonesia, kecuali ditafsirkan sebagai delik material. Itu putusan MK loh. Masa lembaga seperti MK sudah memutuskan seperti itu tidak dihormati? Nah, kalau sudah dinyatakan delik material, berarti baru bisa pasal 160 itu diterapkan jika telah menimbulkan akibat. Akibatnya apa? Ada orang yang terprovokasi dengan ujaran kebencian. Tunjukkan siapa orang yang sudah terprovokasi. Sudahkah orang itu dijadikan tersangka? Bahkan sebenarnya untuk penegakan hukum yang baik adalah telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap orang yang terprovokasi itu bahwa dia melakukan kejahatan. Nah, ini jangankan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tersangkanya saja orang terprovokasi itu belum ada. Kok diterapkan pasal 160? Apakah aparat penegak hukum kita ingin mengatakan kami tidak tunduk kepada putusan MK? Jika Anda ingin mengatakan seperti itu, ya monggo kita saling menggunakan hukum jalanan nanti. Apakah negara Anda ingin dijalankan seperti itu, hukum jalanan, hukum rimba? No, saya ada di barisan terdepan untuk menentang penerapan hukum rimba dan hukum jalanan. Saya ingin hukum itu di Indonesia tegak dengan sebaik-baiknya agar anak cucu saya nanti terlindungi oleh hukum yang diterapkan di Indonesia. Itu. Baik, ya. Baik. Mungkin ada tambahkan, Fikar? Saya sedikit ya. Tadi menarik yang dikemukakan oleh Mbak Profesor Husnul ya. Betul ya, hukum pidana kita ini adalah seperti Nasrullah katakan juga warisan dari penjajah, dari kolonialisme. Karena itu kemudian nilai-nilainya juga sebenarnya ada di sana gitu. Nah, karena itu kemudian tidak jarang penegakan hukum kita juga ke arah itu gitu, ke arah nilai-nilai itu. Jadi masyarakat dianggap itu bagian dari yang harus ditekan. Nah, karena itu kemudian mestinya di KUHP yang baru, pasal-pasal yang bersifat kolonial, ya pasal-pasal yang tidak demokratis itu dihapus gitu. Tapi anehnya sampai RKUHP yang terakhir kemarin itu masih banyak pasal-pasal yang bersifat kolonial, itu masih banyak. Bahkan yang sudah dibatalkan oleh MK juga, umpamanya penghinaan terhadap presiden, itu udah dihapus oleh MK, masih masuk juga gitu. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa semangat kita masih semangat kolonial gitu, ya kan? Seolah-olah negara kita ini masih oke, bahwa presidensial itu presiden berkuasa penuh, maksudnya berkuasa penuh mengelola pemerintahan dan mengangkat pejabat. Mestinya itu sebenarnya pengertian presidensial, begitu ya Bu Husnul ya. Tapi bukan dia berkuasa kemudian seperti raja, termasuk memperlakukan masyarakatnya gitu seperti raja. Nah, itu yang PR kita ke depan adalah bagaimana mengawal. Baik.
Baik, terus tapi terima kasih ini ya Kak Abdul Fikar, terima kasih juga Kak Nasrullah, terima kasih juga Kak Agus Nur. Sayang sekali kayaknya terputus ini ya Kak Fikar. Bentar, tungguin dulu. Tapi bagus, sudah, lanjutkan. Iya, ya demikian ya perbincangan kita. Terima kasih sudah bergabung di Sarita Sarinya Berita. Jangan lupa subscribe dan komen apa saja boleh, jangan takut ditahan. Dan yang ingat ya, ini bukan hanya masalah FPI dan Habib Rizik saja, tapi ini masalah keadilan dan penegakan hukum di negeri kita. Ya, akhirnya saya Rahma Sarita, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.